Selamat pagi, Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari bersama ambil saat teduh di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan ibadah kita saat ini. Pertolongan dalam ibadah doa pagi saat ini kami dapatkan hanya dalam nama Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup dengan penyertaan persekutuan Roh Kudus. Salam kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan Yesus bersama dengan kami. Amin. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 3 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengeram, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Mari datang di hadapan Tuhan, kita satu hati dalam doa, berdoa menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dan juga mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kekal kasih setianya, Bapa yang sungguh setia dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk nafas kehidupan, untuk kekuatan baru, untuk setiap hal yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami boleh melihat penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami, mengaku setiap kecemaran dan hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Engkau menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami, mengampuni kami sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk ada dalam ibadah saat ini. Sehingga ibadah kami saat ini bukan rutinitas semata, bukan kewajiban semata, tapi sungguh menjadi ibadah yang berkenan, ibadah yang hidup, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan, dengan pengampunan-Mu untuk belajar mengasihi sesama kami, bahkan hidup berdamai dengan seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Tegur kami, nasihati kami, teguhkan kami, kuatkan kami, dan bantu kami, tolong kami, sehingga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan
untuk kita pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ, lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, terlebih belajar melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, "Apa arti hidupmu?" Apa arti hidupmu? Dengan nats bacaan dari ayatnya yang ke-20, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Jemaat kekasih Tuhan, ada sebuah lagu dengan lirik seperti ini. "Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku." Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku, arti hidupku. Lagu ini atau pujian ini menggambarkan bahwa tidak penting, bukan hal yang penting, bukan hal yang utama berapa lama kita menjalani kehidupan ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisinya selama itu. Bukan berapa lama engkau hidup yang menentukan arti hidupmu, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Itu yang akan menunjukkan, itu yang akan membuktikan arti hidup kita. Ada beberapa orang yang diberi waktu yang lama untuk menikmati kehidupan ini. Diberikan waktu bertahun-tahun untuk menikmati kehidupannya selama di dunia ini. Tetapi dia mengisinya dengan kesia-siaan. Ada orang yang waktu hidupnya sangat singkat, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang membekas dan berarti. Ada orang yang waktu hidupnya sangat panjang, tetapi berakhir dengan kesia-siaan. Sebaliknya, ada yang singkat, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang membekas dan berarti. Apa arti hidupmu? Tuhan Yesus contohnya. Masa hidup di dunia hanya
sekitar 33 tahun. Tetapi selama 33 tahun, karyanya membawa menjadi hal yang berpengaruh dan membawa dampak yang besar, bahkan bagi saya dan juga bagi kita sekalian. Hanya 33 tahun. Waktu yang singkat itu bukan menjadi halangan bagi Yesus untuk menunjukkan arti hidup yang sesungguhnya. Bacaan saat ini tentang para rasul, 2 rasul yang dilepaskan dari penjara. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara bukan karena melakukan kejahatan. Mereka tidak melakukan sesuatu yang salah. Mereka tidak membuat kejahatan besar. Sebaliknya mereka masuk ke sana karena ada iri hati dari para pemuka agama. Kita bisa baca ayat yang ke-17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. 18, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Para rasul itu dimasukkan ke penjara bukan karena kejahatan mereka, bukan karena tindakan asusila, bukan karena tindakan yang tidak benar. Sebaliknya mereka dimasukkan ke penjara karena melakukan tindakan kebaikan. Kita bisa baca ayat yang sebelumnya, mereka melakukan banyak tanda-tanda mujizat, mereka melakukan banyak hal baik yang akhirnya mendatangkan iri hati kepada para pemuka agama tadi. Singkat cerita, pada malam hari mujizat Tuhan terjadi. Ada malaikat Tuhan. Ada seorang dikatakan 19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Singkat cerita ada mujizat yang terjadi, ada malaikat Tuhan yang membuka pintu dan mereka disuruh keluar. Tetapi keluarnya dengan sebuah pesan. Ada misi, ada pesan, ada tugas yang harus mereka lakukan. Ayat yang ke-20 dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka diutus keluar, mereka disuruh keluar, mereka dibebaskan, dilepaskan saat itu dengan sebuah tujuan, dengan sebuah pesan, dengan sebuah tugas khusus. Bukankah hal tersebut sangat berisiko? Firman Tuhan mencatat mereka dimasukkan ke penjara, mereka dipenjara karena melakukan tanda-tanda mujizat. Mereka dimasukkan ke penjara karena melakukan pelayanan. Dan sekarang setelah dibebaskan, pesan khususnya adalah mereka harus melayani. Bukankah itu sama saja mereka berada dalam situasi yang mungkin lebih berisiko, mungkin lebih menakutkan. Kali ini bisa saja tidak hanya di penjara, tetapi kali ini bisa saja nyawa mereka taruhannya. Yang pertama, mereka dimasukkan ke penjara karena iri hati. Yang berikut, mereka disuruh untuk melakukan hal yang sama. Betapa berisikonya. Tetapi kita bisa melihat ayat 21 mengatakan mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah dan seterusnya. Menarik. Para rasul yang baru saja bebas, yang baru saja mengalami mujizat Tuhan, yang baru saja menikmati udara luar, udara bebas, taat dan memilih mengambil resiko. Bukan hanya sekedar di penjara. Mereka siap, mereka tidak cari aman. Mereka memilih taat
sekalipun itu berisiko untuk diri sendiri. Mereka taat, mereka di depan orang banyak, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa arti hidup mereka? Mungkin bagi mereka, hidup kami, hidup saya, hidup mereka saat itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka buktikan, sekalipun resikonya besar, mereka memilih mengambilnya. Jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa arti hidupmu? Mungkin kita tidak akan ada dalam situasi sama persis dengan mereka. Mungkin kita tidak akan dimasukkan ke penjara, mungkin kita tidak akan dianiaya, mungkin kita tidak akan mengalami penderitaan yang besar. Tetapi pesan Tuhan, pesan misi khusus Tuhan itu juga berlaku bagi kita. Setiap kita diutus Tuhan, dilepaskan dari segala penjara dosa, penjara penderitaan, penjara maut, agar kita bisa melayaninya. Kita bisa menyampaikan setiap maksud Tuhan bagi dunia ini. Kita dilepaskan, kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Bukan untuk berdiam diri, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita taat atau sebaliknya menghindar dengan berbagai alasan? Kita telah dilepaskan dari penjara yang paling besar, penjara yang paling berat, hukuman kekal karena dosa. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Dan jika saat pesan Tuhan itu datang kepada kita, perintah Tuhan yang sama datang kepada kita, maukah kita taat atau sebaliknya menghindar dan menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan? Jemaat Tuhan, ada sebuah quotes menarik yang mengatakan, Tuhan tidak hanya cari orang yang mampu, tetapi Dia juga cari orang yang mau. Tuhan tidak hanya mencari orang yang mampu, tetapi juga orang yang mau. Jika kita tidak mampu, Dia akan memampukan. Tetapi jika kita tidak mau, maka Dia tidak akan pernah memaksa kita. Jika kita tidak mampu, Dia masih bisa memampukan kita. Tetapi jika kita tidak mau, Tuhan tidak akan pernah memaksa kita. Mau atau tidak, ada di tangan kita. Mampu atau tidak, serahkan di tangan Tuhan. Semua yang tidak mampu, bisa Dia mampukan. Tetapi jika kita tidak mau, Dia tidak akan pernah memaksa kita. Jemaat Tuhan, terkadang alasannya juga, saya tidak tahu saya mampu melakukan apa. Saya tidak tahu mau melayani dengan cara apa. Saya tidak tahu harus melakukan apa untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu harus terlibat di bagian apa saat harus melayani. Dia yang bisa, saya enggak. Si A mampu, si A saja, saya tidak. Jawabannya, apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang ada dalam diri kita, jika kita mempersembahkannya dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka akan indah bagi Dia. Seberapapun yang mampu kita berikan, seberapapun yang mampu kita kerjakan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan,
jika kita melakukannya dengan ketulusan, jika kita melakukannya dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, maka akan indah di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak asing lagi dengan kisah seorang janda miskin yang memberi segala dari yang dia punya. Bukan segala itu bukan ada sisanya, enggak. Segala-galanya. Bahkan saat dia memberi hasilnya hari itu, artinya tidak ada kesempatan bagi dia lagi untuk mendapatkannya. Karena itu upahnya untuk sehari. Tetapi saat dia memberi kepada Tuhan, Tuhan mengatakan persembahan janda ini bahkan lebih banyak dari persembahan mereka yang lain. Persembahan paling kecil 1 dinar. Persembahan paling kecil 2 keping perak. Tapi justru Tuhan katakan itu lebih banyak. Apapun yang ada dalam diri kita sekarang. Apa kemampuan kita? Apa talenta kita? Apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saya dan Bapak Ibu. Dan bagi kita semua. Jika tulus kita memberikannya. Jika sungguh kita bawa di hadapan Tuhan. Maka itu menjadi persembahan yang indah bagi Dia. Apa arti hidupmu? Apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, firman Tuhan katakan, itu tidak akan sia-sia. Apa yang mampu kita kerjakan, apa yang mampu kita berikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sedikit kesaksian. Dalam situasi seperti ini, situasi corona seperti ini, ada tim baru yang terbentuk. Tim multimedia GKJW Banyuwangi. Dan di situ ada anak-anak muda yang luar biasa, yang mempersembahkan hidup mereka, memberi hidup mereka, mempersembahkan yang terbaik yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Selama ini mungkin mereka mencari, selama ini mungkin mereka bertanya apa yang bisa kami kasih untuk Tuhan. Dan ternyata situasi saat ini membangkitkan jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa yang kreatif di hadapan, yang sungguh bahkan berjerih lelah, bahkan mereka memberi segala yang mereka bisa, segala yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin saat ini mereka tidak punya begitu banyak uang, saat ini mereka tidak punya harta berlimpah, tetapi mereka sadar, mereka masih punya kemampuan. Mereka masih diberi Tuhan talenta, mereka masih diberi Tuhan kemampuan, skill untuk mengatur ibadah sedemikian rupa dengan indah. Dan pada akhirnya mereka persembahkan untuk kemuliaan namanya. Kita masih bisa menikmati firman Tuhan, kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing, karena ada orang-orang yang rela memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan kita percaya, jerih lelah mereka, jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam situasi seperti ini, kalau tadi ada anak-anak muda, ada orang-orang muda yang melayani Tuhan dengan talenta mereka, dengan kemampuan, kepandaian mereka. Dalam situasi COVID seperti ini mereka melakukan sekecil apapun, sesederhana apapun. Akhirnya begitu sampai ke tangan kita menjadi berkat bagi kita pribadi. Dikuatkan, kita dikuatkan oleh pelayanan mereka. Demikian juga dengan kita. Semua kita masih bisa melakukan apapun untuk mendukung sesama kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari melihat apa yang bisa kita lakukan sepanjang situasi saat ini. Apa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita bagikan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa arti hidupmu? Yang awal tadi mengatakan, tidak penting berapa lama engkau hidup, tetapi bagaimana engkau mengisi kehidupanmu
sepanjang waktu yang Tuhan berikan. Apa arti hidupmu? Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Amin. Jemaat yang terkasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan, melalui setiap hal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait 1, bagi Yesus kuserahkan. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kami, melihat diri kami masing-masing, bertanya, mengoreksi dalam diri kami masing-masing. Apa arti hidup kami selama ini? Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kami sudah mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami? Apakah kami sudah menjadi berkat bagi sesama kami? Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengajar kami, boleh mengingatkan kami. Tidak penting berapa lama kami hidup, tetapi paling penting bagaimana kami mengisi waktu kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat manusia di dunia ini kepadamu Tuhan. Seluruh dunia, bahkan di belahan dunia manapun Tuhan, masih bergumul, masih bersatu, berdoa, berusaha untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan mari memampukan kami, Tuhan menolong kami supaya kami terus setia, kami terus berjalan, kami terus taat melakukan kehendak Tuhan dalam setiap situasi yang sulit saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, terus berdoa untuk organisasi-organisasi kesehatan, para ahli, para dokter, para medis yang saat ini sedang mencari vaksin dari virus ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, kepandaian bagi mereka, kemampuan bagi mereka, supaya boleh segera menemukan penawar, boleh menemukan vaksin ini Tuhan, sehingga mendatangkan manfaat bagi begitu banyak umat manusia di dunia ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan boleh nyata bagi mereka yang berjerih lelah saat ini. Kami berdoa terus bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi kota kami Banyuwangi, berdoa bagi para pemerintah kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, mereka yang harus tetap bekerja, mereka yang harus tetap melakukan tugas tanggung jawabnya. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Kami terus berdoa juga bagi para medis, tenaga dokter, perawat, bahkan semua yang terlibat di dunia kesehatan, di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, melindungi mereka.
Kami berdoa ya Bapa bagi setiap keluarga yang mereka tinggalkan di rumah-rumah mereka, Tuhan menjaga melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi para aparat keamanan TNI Polri, mereka yang turut ambil bagian dalam menjaga bangsa kami. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan. Kami terus berdoa bagi umat Tuhan di seluruh dunia yang bahkan dalam situasi sulit saat ini. Kami berdoa biarlah iman kami kepada Tuhan, kepercayaan, keyakinan kami kepada Tuhan tidak kendor. Justru dalam situasi seperti ini kami semakin percaya, kami semakin berusaha untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya GKJW Banyuwangi. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan keluarganya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua mereka yang masih tetap harus bekerja di luar rumah. Mereka yang harus tetap berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Tuhan, Engkau menguatkan, menjaga, melindungi mereka. Biarlah dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, tangan Tuhan sendiri yang menopang mereka, tangan Tuhan menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang harus terpisah dari keluarganya karena tugas tanggung jawabnya. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita karena apapun Tuhan penuhkan sukacita mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin mulai kehilangan pengharapan dalam situasi seperti saat ini. Tuhan, mari Engkau pulihkan mereka dan yakinkan mereka selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami masih terus berdoa untuk mereka yang berjerih lelah untuk mempersiapkan ibadah-ibadah. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Kami terus berdoa untuk tim multimedia, kami berdoa untuk pemusik, pandu puji, operator LCD, sound system, bahkan semua yang masih harus berjerih lelah untuk melayani Engkau, para pemberita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keadaan masa sulit ini, Tuhan pakai pelayanan kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan, apapun yang bisa kami serahkan saat ini, seberapapun yang kami berikan. Kami percaya jika kami memberi dengan hati yang tulus, jika kami memberi dengan hati untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan mengindahkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan setiap syafaat kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi saat ini, melanjutkan kehidupan kita dengan keyakinan bahwa setiap kehidupan, setiap helaan nafas yang masih Tuhan berikan, 1 detik pun dalam kehidupan kita sungguh berharga jika kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa arti hidupmu? Mari merenungkannya dan kita merefleksikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama kita menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Mari memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi masih kuat, selagi masih mampu. Apa arti hidupmu? Mari menerima berkat Tuhan. Anugerah pertolongan yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, penyertaan, persekutuan, sukacita penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi bagi kita saat ini. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.